Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2072. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pembunuhan yang dipimpin oleh Kaisar Piton, akan tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun. Reputasi klan Komodo sebagai orang yang kuat memang pantas diterima. Pertarungan antar kedua belah pihak diperhatikan oleh banyak ahli tingkat kaisar di kota Nanyuan, dan mereka semuanya diam-diam berseru. Pada saat ini Saroye dan Kaisar Piton Darah telah menembakkan api yang sebenarnya, dan kedua belah pihak telah berubah menjadi tubuh asli mereka. Di satu sisi itu adalah ular piton yang agung dan besar, dan di sisi lain itu adalah monster binatang kosmik Komodo yang tubuhnya ditutupi sisik dan baju besi seperti binatang buas purba. Mereka bertarung satu sama lain dengan warisan dan garis keturunan yang paling kuat. Dapat diperkirakan bahwa seiring semakin dalamnya pertarungan antara kedua belah pihak, Kaisar Piton yang telah mencapai ambang batas Kaisar Puncak tahap awal sebenarnya secara bertahap ditekan. Pada saat ini seperti yang diharapkan dari klan Komodo, pada level yang sama mereka sama sekali tidak takut pada klan lain. Lalu, apa kemampuan ras manusia yang disebut tuanku oleh binatang Komodo itu? Semakin banyak orang tahu, semakin mereka menatap Kincen dengan waspada. Pada awalnya mereka semua mengira Saroye hanyalah binatang Komodo biasa, namun sekarang tampaknya pihak lain dapat menekan orang yang telah membangun pijakan di kota Nanyuan dengan pembunuhan tanpa akhir, tanpa mengungguli Kaisar Piton dalam kultivasi. Kaisar Piton jelas tidak selemah yang dibayangkan, namun Saroye ini bahkan tidak bisa mengalahkan Kaisar Piton dalam waktu singkat, kata Kincen. Pada saat ini Kincen mengerutkan kening sambil melihat pertempuran di depannya. Pertempuran di depannya terlalu kasar. Anda hanyalah seorang Kaisar Agung Puncak di tahap awal, meskipun Anda tampaknya memiliki pengalaman bertempur yang kaya dan metode yang tak ada habisnya. Tapi Anda adalah binatang Komodo yang terkenal dan Anda hanya memiliki begitu banyak kemampuan. Dalam hal pemahaman hukum langit dan bumi, Saroye ini masih pada level yang sangat rendah, jauh lebih buruk daripada Kaisar Piton. Pantas saja dia begitu lemah, kata Kincen. Mata Kincen sangat jeli sedemikian rupa, sehingga Kincen bisa melihat kelemahan Saroye secara instan. Sepertinya aku masih harus menemukan cara untuk mengajari Saroye tentang hukum dan meningkatkan kemampuannya, kata Kincen. Dia berpikir dalam hatinya. Kincen sedang memikirkan hal ini, namun pada saat ini di loteng di kota Nanyuan, Presiden Juwo terlihat lebih jelek. Dia tidak sabar untuk mengirim pesan lagi. Kamu lakukan juga dan uji kekuatan anak itu, kata Presiden Juwo. Pada saat ini Kaisar Lipan sedang menyaksikan pertempuran dari atas langit dan dia bergerak tiba-tiba ketika dia menerima perintah dari Presiden Juwo. Cari mati. Sosok Kaisar Lipan seperti hantu dan dia tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan sambil mengejek, seolah-olah dia telah melarikan diri ke dunia lain. Kaisar Lipan telah menghilang, dia juga mengambil tindakan. Pada saat ini banyak kelopak mata dari para kaisar yang hadir bergerak-gerak dengan liar. Anak itu sedang dalam masalah. Kaisar Lipan dan Kaisar Piton keduanya adalah wakil presiden dari Asosiasi Tengkorak dan Tulang. Keduanya ini terkenal di kota Nanyuan dan banyak ahli tingkat kaisar telah tewas di tangan mereka. Di antara mereka Kaisar Lipan terutama, dia menggunakan serangan dingin dan metode pembunuhannya bahkan lebih baik daripada Kaisar Piton. Dan ledakan. Sesaat sebelum semua orang bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, serangan dingin yang mengerikan diam-diam muncul di belakang Kincen. Lawannya seperti serangga dingin beracun tiba-tiba meluncurkan serangan mematikan. Tidak baik. Nona Rona yang bersembunyi di samping Kincen menjadi ketakutan. Sesaat pikirannya menjadi kosong dan pemikirannya berhenti dalam sekejap.
Dia melihat serangan dingin yang tampaknya telah melampaui jarak waktu dan ruang. Dan dalam hal metode pembunuhan, Kaisar Lipan jauh lebih menakutkan daripada Kaisar Piton. Namun sayangnya dia bertemu dengan Qin. Saya khawatir membuang-buang waktu dan dia benar-benar datang ke sini untuk cari mati. Pada saat ini Qin merasakan serangan Kaisar Lipan di belakangnya. Di mata Nona Rona sepertinya masa depan telah terjadi dan serangan itu tidak mungkin berubah sama sekali. Akan tetapi dalam persepsi Qin, serangan itu sangatlah lambat seperti siput. Dan Qin tampak acuh tak acuh lalu melambaikan tangan kanannya dan kemudian melihat belakang dengan santai dan berdengung. Telapak tangannya langsung menembus kehampaan mengerikan yang sepertinya tak terhindarkan dan bersentuhan dengan kekuatan dingin yang datang dari Kaisar Lipan. Apa? Kaisar Lipan muncul dari kehampaan dan matanya tiba-tiba melebar. Dia merasakan kekuatan yang sangat dingin menghancurkannya dan senjata kekaisaran gelap di tangannya bersentuhan dengan tangan besar Qin. Senjata tingkat kaisarnya itu bahkan seperti tahu yang rapuh, seperti telur yang menabrak gunung, itu pecah dan hilang dalam sekejap. Kemudian telapak tangan ini menembus tubuh Kaisar Lipan, dan Kaisar Lipan tidak dapat menghentikannya sama sekali, dan dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya di saat telapak tangan Qin menembus tubuhnya dengan mudah, seperti menusuk selembar kertas. Apa ini? Kaisar Lipan seketika membeku di udara. Dia muncul dari kehampaan dan kemudian dia menatap dadanya dengan kaget. Ada lubang gelap di dadanya seolah-olah ada sesuatu. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa hati kaisarnya benar-benar telah jatuh ke telapak tangan Qin. Hati kaisar. Hati kaisarku. Kaisar Lipan sebenarnya diambil hatinya oleh Qin. Seluruh adegan sangat sunyi dan banyak orang tidak menyadari apa yang terjadi. Baru setelah mereka melihat tubuh hampa dari Kaisar Lipan dan hati Kaisar Lipan ada di tangan Qin, mereka menyadari bahwa pertarungan sebelumnya antara keduanya telah berakhir. Kaisar Piton yang sedang melawan Saroye di kejauhan juga berhenti bertarung dan melihat pemandangan di kejauhan dengan ngeri. Dia memiliki hubungan hidup dan mati dengan Kaisar Lipan. Dan mereka berdua telah berkolaborasi berkali-kali. Kaisar Lipan yang juga dia kagumi di hatinya nampak terkoyak hanya dalam satu serangan. Seperti yang diharapkan dari kekuatan gelap di hatimu, hatimu memang gelap. Hah, kata Qin. Dia memandang hati Kaisar Lipan dengan cahaya gelap yang mengalir di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Lalu kemudian di hadapan semua orang dia menggunakan tangan kanannya sedikit untuk mencubitnya di tempat. Tidak, seketika Kaisar Lipan pun meraung dengan ngeri. Berhenti. Presiden Zhuo yang sedang menonton dari kejauhan juga terkejut. Dia bergegas keluar. Akan tetapi tidak ada waktu untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun orang kuat seperti Qin mengambil tindakan itu terlalu cepat dan boom. Hati Kaisar Lipan pun seketika hancur dan meledak seperti telur yang rapuh. Itu meledak seketika. Saroye, berikan. Qin mengangkat tangannya dan segera hati Kaisar yang hancur itu langsung jatuh di depan Saroye. Saroye pun tercengang. Apa yang terjadi? Tanpa sadar dia pun membuka mulutnya dan menelan hati Kaisar itu. Boom. Hati Dao Agung yang berisi kekayaan prinsip Dao itu ditelan ke dalam perut oleh Saroye dan tiba-tiba hatinya dipenuhi dengan kekayaan prinsip Dao. Perasaan kenyang dan kepuasan langsung memenuhi dan kekayaan ini memurnikan sekaligus menyerap kekuatan hukum agung. Klan Komodo adalah klan binatang bintang di laut kosmik. Mereka sangat kuat bahkan dapat memurnikan mineral bintang. Hati Kaisar secara alami dia dapat mengkonsumsinya dalam jumlah besar jika diberikan dalam waktu tertentu. Boom, hati Kaisar meledak seperti buah di mulut Saroye. Seketika dua aliran napas panjang keluar dari lubang hidung Saroye menunjukkan ekspresi puas dan mabuk. Wah, ini sangat keren. Bukannya dia belum pernah menyempurnakan hukum Kaisar sebelumnya, tapi ini pertama kalinya Saroye seperti ini ketika hukum itu langsung dihancurkan dan dimasukkan ke dalam mulutnya.
Tidak. Kaisar Li Pan menyaksikan dengan ngeri saat hati kaisarnya yang hancur ditelan oleh Saroye. Tubuhnya pun perlahan roboh dalam sekejap dan napasnya terus menurun. Hati kaisar itu adalah inti dari tubuh kaisar yang mewujudkan semua kekuatan Tao dari kaisar manapun. Setelah hati kaisar hancur, badan kaisar hukum yang semula kental pun akan perlahan runtuh dan kultivasinya akan jatuh dan tidak lagi sekuat sebelumnya. Pada saat ini ranah kultivasi Kaisar Li Pan pun terus turun dari kaisar puncak tahap awal hingga ia jatuh ke ranah semi kaisar dan kemudian berhenti menurun. Matanya penuh dengan keputusasaan karena kehilangan hati kaisar. Dia telah kehilangan semua kultivasinya. Tentu saja masih ada kemungkinan baginya untuk mendapatkan kembali ranah Kaisar Agung. Akan tetapi kesulitannya sama tingginya dengan naik ke langit. Dan bahkan jika dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk kembali ke ranah Kaisar Agung, karena kekurangan bawahannya hampir sangat mustahil untuk kembali ke ranah sebelumnya. Setelah meremas hati Kaisar, Qin tampak acuh tak acuh dan tidak lagi memperhatikan Kaisar Li Pan. Sebaliknya dia menengus sedikit dan menatap Kaisar Piton yang tidak jauh dari sana. Tidak baik, kata Kaisar Piton. Dia merasa kedinginan pada saat ini. Rasa merinding muncul di sekujur tubuhnya seolah-olah dia sedang ditatap oleh dewa kematian. Seluruh tubuhnya membeku dan sebuah teror besar antara kehidupan dan kematian sepertinya akan datang padanya. Sudah berakhir, orang ini mengincarku, tidak, lari. Pikiran Kaisar Piton menjadi kosong. Bertahun-tahun dia telah bertarung dan telah membuatnya tidak lagi peduli untuk melawan Saroye. Dia pun naik ke langit dalam sekejap ingin melarikan diri. Ini adalah satu-satunya pemikiran dalam benaknya. Ingin pergi. Qin tersenyum dan melangkah keluar. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Sosok Qin telah menghilang dan detik berikutnya dia tiba-tiba muncul di depan Kaisar Piton. Bukankah kamu ingin menguji kemampuanku sebelumnya? Mengapa kamu melarikan diri? Kata Qin. Dia terkekeh dan di mata ngeri Kaisar Piton dia dengan lembut mengelurkan tangan kanannya ke depan. Tidak. Armor 10.000 sisik, kata Kaisar Piton. Dia meraung dan meledak. Tubuhnya berubah menjadi ular piton raksasa berwarna darah, membentang ratusan juta mil. Tubuh besarnya itu menyelimuti langit dan bumi, menimbulkan kengerian yang tak ada habisnya. Seketika gelombang pasang berwarna darah melanda, terlebih lagi sisik-sisik di sekujur tubuhnya berdiri dan melesat keluar. Pada setiap sisik ada rune Kaisar Agung yang menakjubkan bermekaran. Selama pembakaran yang hebat, mereka langsung berubah menjadi baju besi yang mencapai langit, tergeletak tepat di depannya untuk menghentikan serangan Qin. Kaisar Piton telah memetik pelajaran dari Kaisar Li Pan sebelumnya, membuat dirinya tidak berani gegabah dan dia langsung membakar esensinya sendiri. Tanpa hasil selama perlawanan, sosoknya mundur dengan gila-gilaan. Presiden, selamatkan aku! Kaisar Piton berteriak dengan marah ke kehampaan kota Nanyuan di kejauhan dengan ngeri. Berhenti! Dari langit yang jauh raungan marah terdengar dengan keras. Di sebuah loteng nampak terjadi ledakan dan sesosok muncul di sana dan itu adalah Presiden Zhuo. Pada saat ini Presiden Zhuo tidak peduli lagi untuk menyembunyikan dirinya dan dia bergegas ke sini dengan gila-gilaan. Serangan Qin sebelumnya telah menyebabkan dia kehilangan bawahannya seperti Kaisar Li Pan. Jika sampai dia harus kehilangan Kaisar Piton lagi, maka asosiasi tengkorak dan tulangnya, pondasinya akan rusak parah. Itu Presiden Zhuo. Dia sebenarnya mengintai di dekat sini. Sudah berapa lama dia mengamati? Pada saat ini banyak Kaisar Agung di kota Nanyuan memandangi sosok menakutkan yang berlari ke arahnya dengan kaget, alis mereka berkedut liar. Jika Kaisar Piton dan Kaisar Li Pan yang terkenal di kota Nanyuan, jika kota ini memiliki reputasi yang hebat, maka Presiden Zhuo yang sendirian telah mendirikan asosiasi tengkorak dan tulang dan menetapkannya sebagai salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan. Jelas sekali dia merupakan salah satu raksasa di seluruh kota Nanyuan. Reputasinya sudah sangat cukup untuk membuatnya bisa kejam.
Melihat Presiden Zhuo bergegas ke arahnya, sedikit kegembiraan dan ekstasi terlihat di kedalaman mata Kaisar Piton. Namun sebelum ekstasi di wajahnya jatuh, dia mendengar suara retakan. Dia menoleh dengan ngeri dan melihat bahwa tangan kanan Qin Chen telah terulur dan langsung menyentuh armor 10.000 sisik milik Kaisar Piton. Dan itu tampak seperti pisau tajam yang menusuk kertas. Itu langsung terkoyak dengan bunyi mencicit dan ledakan. Seluruh formasi armor 10.000 sisiknya runtuh seketika. Mustahil. Pupil mata Kaisar Piton tiba-tiba menyusut hingga seukuran jarum. Rasa sakit di antara alisnya sangat hebat dan jantungnya berdebar kencang. Armor 10.000 sisiknya itu adalah harta karun yang telah dia sempurnakan selama ratusan juta tahun. Setelah digunakan, tidak akan mudah bagi Kaisar Tahap Tengah untuk menerobosnya. Dia sangat percaya diri pada armor 10.000 sisiknya, namun dia itu tidak akan dapat dipatahkan oleh siapapun. Akan tetapi, di bawah serangan Qin Chen itu sangat rapuh. Bagaimana ini mungkin? Kata Kaisar Piton. Keterkejutan memenuhi benaknya.